Kegiatan yang kedua yaitu penyampaian materi tentang pembinaan mental dan karakter yang akan disampaikan oleh Bu Maya Sari. Kepada Bu Maya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk OSIS ya. Terima kasih untuk kakak-kakak OSIS yang sudah memberikan saya waktunya. Di sini sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Pagi, oke. Masih semangat ya. Yuk, masih semangat yuk. Masih jam berapa ini? Masih jam 8.44, 8.45. Harus masih semangat. Oke, sebelumnya yang terhormat untuk Pak Munib dan para rekan guru lainnya, kemudian anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kasusnya nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual lewat aplikasi Zoom ini, tapi semoga Allah meridhoi pertemuan kita di pagi hari ini. Nah, salawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'it-tabi'itnya, serta kita kepada umatnya. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Maya Sari SPC, ya. Nah, di sini Ibu sebagai guru bimbingan konseling. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan konseling, alamat Ibu di Cikarang Pusat. Jadi Ibu ini adalah guru bimbingan konseling baik di SMP, SMA, maupun SMK. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu mau membahas mengenai pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter itu apa sih? Pasti banyaklah yang bertanya-tanya mengenai hal itu. Sering banget kalian dengar. Yuk Pak Munif, mulai. Nah, karakter. Karakter tuh apa sih? Sering banget kita tuh ngadain, kamu mah karakternya bahagia, kamu mah karakternya seperti itu. Bu, karakter sama watak tuh sama nggak sih? Yuk kita simak. Oke, karakter. Karakter itu apa? Jadi karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Itu menurut siapa? Menurut Bapak Suyanto tahun 2019. Jadi karakter itu adalah sesuatu hal yang mencirikan kita gitu, yang menjadi ciri khas kita gitu ya, menjadi ciri khas setiap individu. Oh, dia mah karakternya pembawaannya selalu happy nih, oh dia mah karakternya baik nih, oh dia mah karakternya baperan nih, kata anak-anak zaman sekarang ya, baperan nih dia mah gitu. Jadi oh si ini mah yang ini loh, yang anaknya tuh suka bercanda. Nah itu biasanya menjadi ciri khas kita gitu. Kita punya ciri khas yang oh kita berkarakternya karakter yang positif nih, selalu membawa hal-hal yang positif kayak gitu. Nah, dalam masyarakat, dalam keluarga pun pasti setiap keluarga berbeda-beda, mau kakak, mau adik gitu. Walaupun satu ibu, tapi tetap beda-beda karakternya. Ada yang kakaknya mah keras kepala, tapi adiknya enggak kayak gitu. Yuk, lanjut. Nah, pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi intinya kayak gini. Simpelnya, percuma kalian pintar kalau karakter kalian jelek. Karakter sama dengan akhlak. Kayak gitu. Jadi percuma kalian pintar kalau akhlak kalian minus akhlak. Kayak gitu ya. Jadi balik lagi, perbaiki dulu akhlakmu gitu. Maka kamu akan dihormati oleh orang lain. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini jadi ada karakter sama mental. Mental sama karakter sama enggak? Jelas, beda. Kalau karakter, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain.
watak, tabiat yang menjadi ciri khasnya. Jadi kalau karakter itu sifatnya, ya yang menjadi pembeda kita dengan orang lain, si A dengan si B itu pasti beda karakternya gitu. Kemudian kalau mental itu adalah keadaan batin, watak kejiwaan seseorang dalam menghadapi suatu masalah gitu. Kuat atau tidak dalam menghadapi suatu kejadian. Jadi kalau karakter itu sesuatu sifat yang membedakan kita dengan orang lain, kalau mental itu adalah cara kita menghadapi suatu masalah. Misalkan kita dapat ujian nih dari Allah, ya kita dapat ujian, kita jatuh nih, kira-kira kita kuat nggak nahan rasa sakitnya, kayak gitu. Jatuh dari mana, Bu? Jatuh dari motor, semisalkan ya, kuat nggak nih nahan rasa sakitnya? Kita ngeluh aja, ya ampun aku sakit, kayak gitu. Nah berarti mentalnya kuat atau tidak? Enggak, kita ngeluh terus. Kalau orang yang mentalnya kuat ketika kita menghadapi ujian, maka dia tidak akan banyak mengeluh, tapi dia lebih banyak introspeksi diri, dia lebih, oh iya ya kenapa Allah kasih ujian ke saya, oh mungkin Allah tahu saya kuat dalam melakukan hal tersebut, seperti itu. Yuk lanjut Pak Munif. Nah, dalam berkarakter juga, ketika seseorang itu memiliki karakter, itu ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai leluhur gitu. Jadi ada 9 pilar ya di sini ya. Kita bahas satu-satu. Pilar karakter. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Berarti kita sebagai individu memiliki karakter yang pertama itu contohnya apa? Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Saya mempunyai wajah yang rupawan, alhamdulillah. Saya mempunyai, misalkan, gigi saya nggak rapi, nggak kayak teman-teman, saya mau dibehel, berarti tidak bersyukur. Saya mempunyai gigi yang nggak rapi, alhamdulillah masih Allah kasih gigi, kayak gitu. Kemudian saya punya kulit hitam, sedangkan teman-teman saya kulitnya putih. Kalau selalu membandingkan seperti itu, berarti kita belum memiliki karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Karena apa? Selalu mengeluh, selalu membandingkan diri dengan orang lain, itu salah satu hal tidak bersyukur gitu. Jadi kalau kalian masih saja membandingkan diri kalian dengan orang lain, sama halnya kalian tidak mensyukuri apa yang sudah Allah kasih. Jadi untuk pilar yang pertama itu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya adalah kalian harus menjadi pribadi yang lebih pandai bersyukur lagi dalam hal sekecil apapun. Contoh kecilnya kayak kalian bangun tidur pun kalian sebenarnya harus bersyukur gitu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan nikmat untuk menghirup oksigen secara gratis, masih diberi kesempatan nikmat sehat. Bayangin orang-orang di sana lagi rebutan oksigen, kita alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen secara gratis dan leluasa kayak gitu. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Nah, karakter yang kedua ini seorang individu itu bisa mandiri. Mandiri itu apa sih, Bu? Oh, mandi sambil berdiri ya, Bu, mandiri. Oh, enggak. Mandiri itu apa? Ketika kita bisa melakukan tugas kita tanpa harus disuruh oleh orang lain, tanpa bergantung oleh orang lain. Jadi, kalau ada tugas dari sekolah, misal ada PR nih dari sekolah, tanpa harus ibu atau bapaknya, ayo Kak, belajar Kak, ada PR Kak, kerjakan Kak. Disuruh-suruh seperti itu. Tapi kemandirian itu kita sudah sadar nih bahwa kita adalah seorang pelajar di mana tugas kita adalah belajar, maka kita mengerjakan PR tersebut yang sudah diberikan oleh guru, terus kita mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru, kita mengikuti Zoom, kita mengikuti Classroom, kita mengikuti Jmeet, kayak gitu. Terus bertanggung jawab dalam hal apa? Bertanggung jawab dalam hal apa yang sudah kita ambil gitu. Kayak contohnya, kita memutuskan untuk bersekolah di Al-Lutfah, berarti kita harus bertanggung jawab nih dengan peraturan-peraturan yang ada di Al-Lutfah, kita ikuti. Kemudian kita punya tanggung jawab untuk menghafalkan juz 30 gitu. Berarti kan itu adalah tanggung jawab yang harus kalian emban. Jangan sampai ketika kalian tidak sanggup untuk melakukan tidak tahu sudah tahu konsekuensinya nih sekolah di Al-Lutfah seperti apa, tapi kalian malah mundur di tengah jalan gitu, kalah sebelum berperang, udah aku mau pindah aja, misal kayak gitu. Itu namanya seseorang yang individu yang tidak memiliki karakter kemandirian bertanggung jawab. Karena apa? Dia selalu menyerah sebelum berperang. Terus yang ketiga, jujur dan amanah. Nah,
kita harus menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Dalam arti apa? Kita ketika ditanya oleh guru, kenapa kamu nggak ikut Zoom? Jangan terlalu banyak alasan seperti yang, iya Bu, soalnya ibu saya sakit, soalnya kakek saya sakit. Nggak ada hubungannya sama kalian. Tapi kalian jujur aja, misalkan, iya Bu, soalnya kuota saya habis. Itu jawaban yang jujur. Dibandingkan kalian harus berbelit-belit, kalian cari-cari kebohongan demi menutupi kejujuran kalian, kayak gitu. Kemudian menjadi orang yang amanah. Berarti apa? Segala omongannya bisa dipegang, terus nggak ingkar janji. Kalau sudah berjanji, maka kalian tepati. Kalau tidak bisa menepati, kalian minta maaf ke seseorang yang sudah kalian buat janjinya. Terus, pilar karakter yang keempat, ada apa? Hormat dan santun. Hormat dan santun itu bukan berarti kalian selalu hormat dan santun terhadap guru saja, atau orang tua saja. Tapi kalian harus bisa menghormati kakak kelas kalian, yang SMP, menghormati kakak kelasnya yang kelas 8, kelas 9, atau punya SMA, menghormati kakak kelasnya yang kelas 11, kelas 12. Begitupun kakak kelasnya harus bersikap santun, harus bersikap sayang gitu ke adik-adik kelasnya. Nah, yang barunya pun sama, harus bersikap hormat, santun terhadap siapa? Terhadap gurunya, terhadap kakak-kakak kelasnya, terhadap sekalipun itu adalah orang kantin, sekalipun itu adalah OB, kalian harus bersikap hormat dan santun. Sopan santun itu harus ada di diri kalian gitu. Jadi jangan sampai karena dia adalah OB atau karena dia cuman sekadar tukang kebun, kalian seenaknya gitu, nggak ada hormat-hormatnya, nggak ada santunnya. Siapapun yang ada di ruang lingkup Alutfa, di ruang lingkup sekolah, silahkan kalian hormati dan sikap kalian itu harus sopan dan santun, seperti itu. Balik lagi, kalau kita nggak punya akhlak kita minus, percuma kita pintar, kalau akhlak kita minus, maka orang lain pun enggan menghormati diri kita. Ketika kita mau dihormati, maka kita harus bisa menghormati orang lain. Kemudian, pilar karakter yang kelima, suka tolong-menolong, bekerja sama, dan bergotong royong. Itu saya kurang satu ya. Nah, suka tolong-menolong, berarti dalam hal apa? Bu, berarti kalau saya memberikan jawaban contekan ke teman saya, berarti saya punya karakter tolong-menolong dong, Bu. Terus saya bekerja sama dalam mengerjakan ujian, berarti saya juga punya karakter bekerja sama dong, Bu. Tidak seperti itu. Tolong-menolong dalam hal apa? Ketika teman mengalami kesulitan dalam hal belajar, bukan kalian ejek. Nih, yang pertama, sering terjadi. Kalau ada temannya mengalami kesulitan dalam belajar, ih kamu mah bodoh, suka digituin sama teman-teman sama teman-teman lainnya. Nah, bukan seperti itu. Tapi ketika ada teman yang kesulitan dalam hal belajar, kalian harus menolongnya. Kalian ajarinlah teman kalian, sama-sama kita belajar, bekerja sama, kerjasama tim dalam hal belajar, bukan dalam hal contek-mencontek ketika ujian. Itu namanya kalian nggak jujur juga di situ. Jadi silahkan kalian tolong-menolong membantu temannya yang kurang dalam hal pelajaran. Terus, tolong-menolong dalam hal apa lagi? Tolong-menolong ketika kalian lihat ada temennya dibully, kalian tolonginlah dia, jangan sampai kalian ikut-ikutan membuli gitu. Kalian tetap berteman baik dengan dia gitu. Kalian kasih support system buat dia, itu sama halnya dalam bentuk tolong-menolong gitu, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan teman sebaya, kayak gitu. Terus, yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Nah, karakter ini sangat erat kaitannya dengan merasa percaya diri. Ketika kita sudah percaya diri atau pede gitu ya, nah maka kita pun akan memiliki karakter-karakter yang positif gitu dalam diri kita. Tapi kalau kitanya enggak pede, boro-boro mau nunjukin karakter yang positif, kitanya pun malas berinteraksi dengan orang lain, kitanya pun menutup diri dari lingkungan. Karena apa? Karena kita nggak percaya diri. Nggak percaya diri karena apa sih gitu? Nah, karena misalkan body kalian lah gitu. Saya nggak percaya diri soalnya body saya bla 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 bla. Karena apa? Karena sering di body shaming sama teman-teman saya. Body shaming itu apa sih, Bu? Body shaming itu mengejek fisik teman kalian. Misalkan, ih kamu mah gendut, hitam, keriting, misalkan kayak gitu. Nah, itu namanya body shaming. Kalian membuli secara body shaming itu nggak boleh. Jadi membuat apa? Membuat teman kalian tidak percaya diri. Terus, pekerja keras, ya, seperti tadi pekerja keras itu artinya kalau dalam lingkungan sekolah, lingkungan pelajar itu pekerja keras bukan yang kalian bekerja dari jam 7 pulang jam 5 atau kalian bersekolah dari jam 8 sampai jam 12. Hah? Dari jam 8 sampai jam 12 nih,
kalian merasa saya ini udah pekerja keras karena saya belajar terus dari jam 8 sampai jam 12 via Zoom. Enggak, bukan itu. Pekerja keras dalam hal apa? Dalam hal belajar, dalam hal untuk meraih cita-cita. Jadi kalian itu bekerja keras untuk meraih cita-cita kalian gitu. Dari SMP kalian udah punya planning nanti ke depannya ingin seperti apa, ingin mendapatkan karir yang seperti apa, maka kalian kerja keras tuh untuk mencapai karir tersebut. Nah, terus yang ketujuh, berjiwa pemimpin dan adil. Berjiwa pemimpin itu seperti apa? Kita bisa memberikan keputusan gitu dalam waktu-waktu tertentu. Jadi bukan seseorang yang pelin-pelan. Ya, jadi jangan kalau ke si A ngomongnya A, ke si B ngomongnya B gitu. Misalkan kayak kalian, iya aku setuju. Itu ke si A ngomongnya setuju, taunya ke si B, iya aku tuh nggak setuju sebenarnya. Kayak gitu ngapain? Jadi kalau jiwa pemimpin itu bisa memimpin, bisa memberi keputusan, itu adalah ciri-ciri berjiwa kepemimpinan. Adil. Adil dalam hal apa? Banyak hal gitu. Jadi adil itu ibaratnya kayak kalau kita untuk simpelnya aja ya, untuk anak-anak SMP itu kayak adil itu berteman dengan semuanya, berbaur kayak gitu. Terus itu masuk juga kayak ke toleransi, kedamaian dan kesatuan sama gitu. Jadi kalian silahkan gitu berjiwa pemimpin. Terus yang ke-8, baik dan rendah hati. Jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang rendah hati. Walaupun kalian memiliki segalanya, bukan berarti kalian harus menyombongkan apa yang sudah kalian punya ke depan teman-teman kalian. Nih aku mah udah punya lah kayak gitu, aku mah nggak mikirin kuota, soalnya setiap bulan makanya wifi, misalkan kayak gitu. Enggak, tetap kalian harus rendah hati, kalian harus baik ke semua orang gitu. Ada yang bertanya, silahkan kalian jawab dengan cara yang baik, bukan menggurui atau mengajari mereka, tapi kalian beri jawaban sebagai teman, ya. Jadi bekerja sama dalam hal belajar kayak gitu. Jadi harus tetap baik dan rendah hati. Nggak boleh kalian sombong atau tinggi karena ilmu yang kalian punya. Balik lagi, kalau orang yang sombong, berarti karakternya jelek. Gitu. Terus, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kita bertoleransi, berteman dengan siapapun. Kita kasih toleransi buat teman-teman kita gitu. Jangan sampai kalian menjudge kalau teman kalian yang banyak ulah nakal. Enggak. Mungkin emang karakter dia seperti itu, karakter yang selalu membawa kebahagiaan. Jadi dia bikin rame nih di kelas gitu. Tapi kalian ngecapnya dia anak nakal, padahal enggak. Ya, di situ kalian harus bisa belajar toleransi lagi, terus kalian harus stop bullying gitu ya. Lanjut Pak Munif. Nah, dimensi karakter yang baik. Dimensi karakter yang baik di situ di sini ada karakter mulia. Jadi karakter mulia itu apa? Berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai percaya diri, kritis, logis, kreatif, inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, jujur, dan rela berkorban. Gotong royong juga dimasuk ke dalamnya. Jadi karakter yang mulia itu kita udah tahu tentang potensi diri kita nih, seberapa besar sih gitu potensi diri kita. Potensi diri kita itu adalah kelebihan yang kita punya. Oh, saya kelebihannya di bidang seni nih, oh saya kelebihannya di esak nih, oh saya kelebihannya di mana, seperti itu. Jadi kita akan lebih percaya diri gitu. Misalkan saya belajar di bidang olahraga nih, saya ada potensi di bidang olahraga, pasti individu itu akan merasa lebih percaya diri ketika pelajaran olahraga. Terus saya lebih menonjolnya di matematika, dia pasti lebih kritis padahal pada pelajaran esak kayak gitu. Lanjut Pak Munif. Nah, bernilai pembangun karakter itu ada dari mana saja? Dari agama, dari Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Dari agama seperti apa? Akhlak, kita memperbaiki akhlak kita gitu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dari agama pun kita diajari untuk membentukkan karakter, yaitu dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kemudian dari Pancasila kita diajarkan untuk berkarakter. Nah, kayak ini aja kan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkarakter. Karena apa? Karena kita itu bangsa yang somea, suka bergotong royong. Nah, itu sudah menjadi ciri khas atau karakter dari bangsa kita gitu. Jadi kitanya pun harus bisa di sekolah mencerminkan sebagai siswa yang berkarakter, sebagai individu yang berkarakter gitu, berakhlakul karimah gitu ya. Terus budaya tujuan pendidikan nasional pun sama. Nah, ada 10 tanda zaman yang kini terjadi dan harus diwaspadai. Ini udah bahaya banget. Yang pertama,
meningkatnya kekerasan di kalangan remaja dan masyarakat. Jadi udah banyak banget meningkatnya kekerasan di kalangan remaja dan masyarakat, kayak apa, dari kasus bullying, dari yang awalnya cuma verbal jadinya non verbal, kemudian main tangan, main fisik. Terus 2, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk atau tidak baku kayak gitu. Kayak kata-kata kasar kayak gitu nggak boleh ya. Pengaruh per grup geng dalam tindak kekerasan menguat. Nah, kayak pengaruh atau geng ini biasanya sering terjadi di lingkungan sekolah itu kalau udah sesi bullying, ya. Pasti udah banyak banget nih geng-geng yang sukanya bully-bulian, nggak mau berteman sama si A sama si B gara-gara anu. Akhirnya mereka membuli body shaming lah, terus mereka melakukan tindakan kekerasan lah, seperti itu. Terus meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba dan pergaulan bebas. Orang yang berkarakter akan menjauhi hal-hal yang negatif. Mereka akan berpikir ketika kita menggunakan narkoba, apa sih untungnya? Ketika kita melakukan pergaulan bebas, apa sih untungnya? Tidak ada untungnya. Malah akan merugikan diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Seperti itu. Kemudian semakin kaburnya pedoman moral, baik dan buruk. Jadi kenapa semakin kabur? Karena orang-orang masyarakat itu sudah menganggap hal itu wajar gitu. Lumrah gitu ya. Ada anak yang merokok, ya mungkin di lingkungan masyarakat, ya udahlah udah besar. Tapi bagi lingkungan sekolah, orang yang terpendidik, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang terpelajar, ketika melihat ada siswa SMP, SMA, dan SMK merokok, berarti mereka tidak memiliki karakter yang baik atau karakter yang mulia. Menurunnya etos kerja, kemudian semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Ya, banyak sekali terjadi semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Contohnya, kok orang tua berani bentak-bentak karena masalah apa? Masalah tidak diberi uang jajan. Mama kayak gitu, nggak sayang sama aku, nih. Kayak gitu, marah-marah ke orang tua. Kemudian ke guru, ditanyain guru malah ngeleos. Terus sering banget saya lihat nih, ada beberapa siswa yang kalau ditanyain guru ngeleos. Ada yang, cuman gitu doang. Padahal guru lo yang nanya gitu. Kalian nggak boleh seperti itu. Tunjukkan kalau siswa-siswi Al-Lutfah memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang mulia, memiliki karakter yang benar-benar positif semuanya, kayak gitu. Terus rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok. Nah, rendahnya rasa tanggung jawab, kayak apa? Tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti kelas-kelas online, tidak ikut tahfiz segala macam gitu, nggak menyelesaikan tahfiznya kayak gitu. Itu namanya lepas tanggung jawab kayak gitu. Terus membudayakan kebohongan, ketidakjujuran. Tadi saya omongin, kalau kalian nggak bisa Zoom atau nggak bisa ngumpulin tugas, kasih tahu gurunya, tapi yang jujur, jangan sampai alasannya aneh-aneh gitu. Kalau nggak ngumpulin tugas karena nggak paham, bilang nggak paham. Kalau kalian nggak ikut Zoom karena kehabisan kuota, bilang. Jadi jangan sampai kalian menyebar kebohongan kayak gitu, menebarkan kebohongan. Yang terakhir, adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama. Jadi suka mendengarkan omongan orang dari mulut ke mulut. Nah, silakan kalian cari kebenarannya, langsung tanya ke orang tersebut. Jadi jangan dari mulut ke mulut, si Anu mah Anu kayak gitu, enggak ya. Lanjut. Nah, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah apa sih? Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pentingnya pendidikan karakter ini karena kita, pihak sekolah, pihak yayasan YPIT Al-Lutfah itu sayang sama kalian. Makanya kita ada namanya pendidikan karakter gitu. Untuk apa? Untuk biar kalian menjadi individu yang berakhlakul karimah, menjadi individu yang cerdas gitu, cerdas dalam segala hal, tapi tetap memiliki akhlak yang baik, tapi tetap menjadi cendekiawan muslim yang hebat, unggul kayak gitu. Be smart, be creative, be confident. With Al-Lutfah. Nah, jadi kita menjadi siswa-siswi yang smart, yang kreatif. Be smart, be creative, be confident. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap mengutamakan spiritual keagamaannya. Itulah kenapa pendidikan karakter ini kita
terapkan di YPT Al-Lutfah. Kemudian lanjut. Proses terbentuknya karakter itu melalui apa? Melalui pendidikan, pengalaman, cobaan hidup, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan. Kemudian terinternalisasi nilai-nilai sehingga menjadi nilai intrinsik yang melandaskan sikap dan perilaku. Nah, jadi karakter itu terbentuk karena apa sih? Karena kita adanya pendidikan karakter, adanya pengalaman yang udah kita laluin dari yang tadinya kita karakternya negatif semua karena ada suatu pengalaman yang tidak mengenakan, misalkan dari kita tadinya susah diatur, akhirnya kita sering dimarahin, sering dapat teguran, sering apa, itu pengalaman tidak mengenakan, sehingga kalian merubah diri kalian menjadi yang lebih baik. Itu bisa membentuk karakter. Cobaan hidup banyak sekali, pengorbanan, pengaruh lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan itu yang sangat cepat. Nah, kalian tadinya anak baik-baik nih, terus ada lingkungannya nggak baik, kalian masuk ke dalam lingkungan tersebut, dan kalian menjadi pribadi yang tidak baik karena terbawa arus gitu, karena terbawa dari lingkungan. Itu sering banget ya, itu cepat banget terjadi. Jadi di sini saya tekankan, kalaupun lingkungan kalian tahu lingkungan kalian nggak baik, silahkan kalian jauhi lingkungan tersebut. Jangan kalian dekati lingkungan yang tidak baik seperti itu. Jangan sampai di rumah menjadi anak baik, di sekolah jadi anak nakal, di sekolah anak baik, di rumah anak nakal. Nggak kayak gitu ya. Terus sikap perilaku dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kayak apa? Kayak kita di sekolah kita membiasakan sholat duha, membiasakan tadarus. Nah, itu adalah perilaku yang baik. Membentuk karakter siswa-siswi Al-Lutfah ini apa? Berakhlakul karimah, beragama, dan menjadi cendekiawan muslim. Jadi, kenapa kita selalu mengulang-ulang kebiasaan tersebut kayak gitu? Duha, mengaji, murotal, itu kita ulang-ulang agar menjadi kebiasaan dan karakter yang baik. Terus, kebiasaan dijaga dan dipelihara, maka jadilah karakter. Nah, setelah kita sering melakukan duha, sering melakukan murotal, murojaah, dan lain sebagainya, kita biasakan dan kita jaga gitu. Kita pelihara, insya Allah itu akan menjadi karakter yang baik untuk kalian. Seperti itu. Lanjut. 4 sifat Nabi ada sidik, jujur, amanah dapat dipercaya, tanggung jawab, fatonah cerdas, tablik, peduli, dan berbagi. Nah, kita sebagai siswa-siswi Al-Lutfah harus memiliki 4 sifat Nabi ini. Tapi susah, Bu. Namanya kan dibiasakan. Kita bisa karena terbiasa. Yang pertama, sidik, jujur. Kita harus menjadi siswa yang jujur. Apapun yang ditanyakan oleh guru, apapun masalah kita ceritakan secara jujur. Tidak ada kebohongan di antara kalian, teman-teman, dan guru, gitu ya. Apalagi orang tua. Jangan sampai kalian tidak jujur, gitu. Kemudian amanah dapat dipercaya. Ketika guru memberikan tanggung jawab kepada kalian, maka kalian harus bisa menjadi orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab, gitu. Jangan lepas dari tanggung jawab, kita menyerah gitu dengan sekolahnya banyak peraturan, sekolahnya terlalu agama, akhirnya kita lepas dari tanggung jawab itu semua, kita cari sekolah yang lain. Enggak, kita selesaikan semuanya sampai dengan akhir. Fatonah cerdas, kita belajar dengan sungguh-sungguh menjadi siswa yang cerdas, menjadi siswa yang pintar, tapi dengan tapi dengan tetap mempertahankan karakter yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya, jangan sampai kalian cerdas tapi kalian sombong. Kalian tetap harus rendah hati. Kemudian tablik, peduli dan berbagi. Kita harus menjadi siswa-siswi Al-Lutfah yang peduli dan senang berbagi. Berbagi apa? Sedekah, membantu temannya, peduli dengan lingkungan gitu. Jadi tidak nutup mata, tidak tutup telinga dengan masalah-masalah yang ada di dalam kelas kalian, masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah kalian gitu. Jadi kita harus peduli, kita harus sering berbagi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk segala perhatiannya, untuk segala perhatiannya sih. Terima kasih untuk segala perhatiannya, Pak Munif. Saya kembalikan lagi kepada Pak Munif. Terima kasih kepada Bu Mayasari yang telah menyampaikan materi ini. Sekarang waktunya istirahat ya. Iya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak OSIS semuanya, dan selamat beristirahat.